Kalau kamu punya pengalaman pahit dan gak bisa lepas dari memori itu, yang bikin kamu jadi trauma. Biarpun ada orang yang mengalami kejadian sama dengan kamu, tapi bisa pulih sendiri. Reaksi tiap orang kan beda-beda, tergantung seberapa berat kejadian dan rasa takut yang dialami. Banyak orang yang susah untuk lepas dari trauma, karena gak tahu cara mulainya. Memang sih gak gampang untuk bangkit dari pengalaman buruk, karena butuh proses. Tapi bukan berarti gak bisa. Lalu gimana sih cara ngilangin trauma? Yang pertama, jangan menghindar dari trauma. Tapi coba pelan-pelan kuatkan diri dan berani hadapi rasa takut. Biarpun kejadian itu lukanya begitu membekas. Karena kalau makin dihindari, makin buat kamu takut. Tapi kalau kamu hadapi, rasa takut itu bisa hilang sendiri. Kalau perasaan itu muncul, yang bikin emosimu bergejolak dan dada sesak. Coba deh tarik nafas dalam-dalam. Pusatkan pikiran ke tubuhmu, rasakan sampai kamu merasa tenang. Coba ingat lagi kejadian itu dan cari pemicunya. Ingat sedetil mungkin, terus bayangin kalau kamu lagi ada di kondisi itu. Lalu rasakan lagi gimana emosimu. Kalau kamu merasakan marah, takut, sedih, dan kecewa, biarkan tubuhmu merespon dan sensasinya meresap dan mengalir dalam dirimu sebagai proses untuk healing. Jangan kamu tahan, jangan disembunyikan. Lampiaskan semua perasaanmu. Kalau kamu mau nangis, lakukan. Karena dengan nangis bukan berarti kamu lemah. Kalau masih belum lega, kamu bisa teriak yang kencang. Kalau udah puas meluapkan semua perasaanmu, mulai deh belajar menerima kenangan buruk itu. Kalau kejadian itu hal yang memalukan dan gak mau orang lain sampai tahu, lalu kamu simpan rapat-rapat. Tapi kamu selalu ingat terus sampai kebayang-bayang. Ini bisa jadi tekanan batin buat kamu, karena terlalu lama dipendam. Kesehatan mentalmu juga jadi rusak, yang bikin kamu takut melakukan hal baru. Kamu butuh support system. Jadi sebaiknya curhat ke orang yang benar-benar bisa dipercaya, supaya beban di hati berkurang. Tapi jangan curhat sama orang yang salah, dan jangan semua orang kamu curhati, ntar malah jadi gosip. Coba belajar maafin yang sudah terjadi. Ikhlaskan semua yang buat kamu terpuruk, mau itu karena ulahmu sendiri atau orang lain. Akui kalau salah, dan tumbuhkan lagi rasa percaya dirimu. Kalau orang lain yang salah, karena ucapan sama perbuatannya itu udah nyakiti kamu, biarin dia. Gak usah dipikir, bikin kamu gak bisa maju. Mending hargai orang yang bantuin kamu. Kamu juga jangan suka mengisolasi diri. Soalnya kalau kamu sering sendirian, malah traumamu jadi parah. Kamu harus membuka diri. Ikut kegiatan apa aja. Yang penting hal-hal positif. Alihkan kalau pikiran negatif mulai muncul. Lepasin dan buang semua hal yang buat kamu ingat lagi. Jangan terpuruk dan putus asa. Pasti ada hal baik di balik kesulitan. Cemas itu wajar. Tapi kalau setiap ingat kejadian itu, kamu terus-terusan takut dan cemas, gak baik buat psikismu. Tahu gak, kalau kita terluka, jaringan parut yang berkembang untuk memperbaiki kulit kita itu bisa rusak. Gitu juga dengan hati dan jiwamu. Kamu harus yakin kalau kamu bisa pulih dari trauma dan jadi orang yang lebih tangguh. Kekuatan yang ada di dalam diri kamu yang bisa buat kamu sembuh, bukan orang lain. Jadi mulailah fokus dengan yang dijalani sekarang dan perbaiki diri jadi lebih baik. Jangan lagi lihat ke belakang. Biarin masa-masa sedih itu berlalu. Jangan sampai masa lalu mengendalikan hidupmu dan merusak masa depanmu. Semua yang kamu alami itu pelajaran berharga dan langkah lain untuk maju.
Jadi kamu lebih siap menghadapi apapun yang dilempar di kehidupanmu selanjutnya. Satu hal yang paling penting, jangan lupa selalu berdoa. Karena doa itu yang bisa mengabulkan semua harapanmu. Jadi, sekelam apapun ingatan itu, trauma bisa hilang. Biarpun gak 100% sembuh. Apalagi kalau trauma itu sudah lama. Luka traumatis akan tetap ada dan terus membekas. Karena tiap orang itu punya waktu dan prosesnya sendiri-sendiri. Jadi jangan paksakan untuk segera sembuh. Semoga cara tadi bisa bikin traumamu berkurang dan kamu bisa jalani hidup dengan semangat baru.